Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Bapak, saya mau tanya, di setiap kali sholat dan di setiap rokaat kita selalu membaca kalimat tunjuki aku ke jalan yang lurus, ihdinas sirotol mustaqim. Yang saya mau tanya, mohon dijelaskan pengertian dari sirotol mustaqim. Makasih sebelumnya. Ya, luar biasa ya. Sebetulnya yang perlu ditanya bukan hanya sirotol mustaqim ya. Di sholat itu bacaan yang kita baca banyak nggak? Banyak. Jangan-jangan masih banyak sebenarnya yang kita nggak ngerti. Cuman kita terbiasa baca aja kan gitu. Tapi baguslah, itu pertanyaan sudah nyicil. Nyicil namanya itu. Ya. Sekarang saya mau kasih ilustrasi, mohon maaf ini terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim ilustrasi saya. Bapak Ibu, dulu sebelum ada Google Maps, kita cari alamat. Saya tanya, kapan kita bertanya sama orang? Saat tersesat bukan? Kapan kita minta ditunjukin jalan kepada orang? Saat tersesat bukan? Saat tersesat bukan? Pak, mohon maaf, rumahnya Pak Maman di jalan ini nomor sekian, sebelah mana ya? Kan gitu. Itu kan sudah bingung, udah nyari-nyari, bingung. Lalu akhirnya, tapi kan orang yang berani tersesat pasti tidak akan tersesat. Karena apa? Saat dia tersesat pasti bertanya. Dan tidak pernah ada orang mencari alamat tidak nyampe. Asal alamatnya bukan alamat palsu. Selama alamat itu asli, mencari alamat pasti nyampe deh. Percaya deh sama saya. Pertanyaannya dari Ibu Dewi tadi, Pak, ketika sholat kan saya minta ditunjukkan jalan. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Kira-kira sedang di mana tuh Ibu Dewi? Jadi sebetulnya itu doa pengakuan sebetulnya. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Artinya apa? Sedang berada dalam persimpangan. Dan semua orang ketika sholat pasti baca itu. Cuman sekarang saya ingin mengajarkan ini dengan kesadaran. Ketika kita, Mas, rumahnya Pak Maman di mana? Kan sedang bingung. Kita sama. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Sedang di jalan apa? Pasti bukan di jalan itu. Kalau sudah di jalan itu, pasti nggak mungkin minta seperti itu. Betul nggak? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Karena kadang-kadang kita ya, daya kritis kita ketika belajar agama kurang berkembang. Daya kreativitas kita ketika belajar agama tidak berkembang. Sudah aja, kan diajarkannya juga begitu. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ditanyakan karena sudah mulai berpikir kritis. Ada konflik kognitif di sini. Kalau kita belajar Quran, Siratal Mustaqim kata Quran, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada di situ jawabannya. Apa itu Siratal Mustaqim? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu kata Quran. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan tersesat itu sebenarnya akibat. Akibat nggak tahu jalan. Kalau tahu jalan nggak akan tersesat. Makanya orang yang tersesat itu tidak salah. Oh, mereka nggak tahu. Orang yang tersesat itu harusnya bukan dihukum loh. Ditolong. Masa ada orang sedang nyari alamat, tiba-tiba ditimpukin orang sekampung. Kenapa? Kamu tersesat. Nyari-nyari alamat. Oh, masa ditimpukin? Tolong supaya dia tahu jalan yang dia cari. Jadi kalau kita tahu ada orang yang tersesat, tolong. Bukan dihukumi. Kamu tersesat. Di Indonesia kata tersesat ini kadang-kadang sudah negatif. Padahal sesat itu akibat. Akibat dari apa? Akibat nggak tahu. Orang nggak tahu itu bukan dihukum, harusnya diberitahu. Nggak adil loh kita menghukum orang yang nggak tahu. Nah, yang lebih repot lagi, yang tidak tahu menghukumi orang yang tidak tahu juga. Lalu Allah mengambil hak di dalam Quran surat Al-Qalam. Hanya aku yang berhak untuk menyatakan siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjukku. Jadi kalau manusia menyesatkan manusia yang lain, tidak ada haknya. Dan oleh Allah di Quran surat Al-Qalam itu diambil alih. Hanya aku yang tahu siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalanku. Tapi Allah hebatnya, untuk orang-orang yang tersesat di jalannya, disuruh baca, ihdinas siratal mustaqim. Asal dengan kesadaran, insya Allah kita akan dikeluarkan dari situ. Apa siratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Nah, lagi muncul kata baru, nikmat. Hati-hati, ini bahasa Quran, bukan bahasa kita. Jangan dipersepsi. Banyak yang mempersepsi Siratal Mustaqim jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diridhoi. Jalan yang lurus adalah jalan yang dirahmati. Padahal nggak ada definisi itu. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Baca Quran surat An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyirikin wasyuhada wassolihin. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Cuma 4 kelompok. 1 para nabi, 2 para syidikin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Timbul pertanyaan baru, siapa sesungguhnya mereka itu? Siapa solihin? Solihin adalah orang yang
menjalankan amal soleh. Apa tuh amal soleh menurut Quran? Jangan dipersepsi oleh kita sendiri. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan." Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang dapat memperjumpakan seseorang dengan Tuhan. Dan mereka yang sudah berjumpa dipanggilnya solihin. Kalau sudah solihin naik kelas jadi syuhada, karena dia kan para penyaksi Tuhan. Kalau sudah jadi syuhada naik kelas lagi jadi siddiqin, karena mereka baru bisa membenarkan Tuhan. Kita membenarkan Tuhan prosesnya tidak seperti itu. Yang penting percaya aja. Ya nggak apa-apa sih, tidak ada yang salah. Cuman kualitasnya barangkali tidak terlalu baik. Itu sebabnya imannya kadang-kadang anginan. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Angin ke barat, ikut ke barat. Ya gimana lah. Kalau orang yang angin-anginan itu kan sebetulnya nggak punya pandangan. Tidak punya prinsip di dalam kehidupannya. Makanya yang dapat nikmat itu 1, para solihin. 2, para syuhada. 3, para siddiqin. Dan kalau mereka sudah melewati fase-fase itu, pasti mereka sudah sekaum dengan para nabi. Karena apa? Karena mereka sudah mengikuti jejak dan langkahnya para nabi. Makanya di Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Bagi kalian semua, pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah pada diri Rasulullah? Di ayat itu dilanjutkan, "Liman kana yarjullah." Cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Hari ini kamu bisa dapat ilmunya, besok lusa kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Keren banget sebetulnya Al-Qur'an kalau kita memaknainya dengan jujur. Itulah barangkali ya Ibu Dewi ya Siratal Mustaqim, versinya Al-Qur'an. Jadi bukan versi kira-kira, bukan versi pandangan kita. Kalau Quran ini bahasa Tuhan, maka 1 kalau ingin tahu bahasa Tuhan, jangan menggunakan bahasa kamus. Ya tanya juga dong kepada Tuhan. Maksudnya bukan ditanya pada manusia. Berbahasa Arab saja belum tentu seseorang memiliki kemampuan untuk bisa memaknai, menangkap makna-makna di balik kata-kata simboliknya Al-Qur'an. Itulah barangkali yang harus kita pelajari.